didukung oleh baru mie sedap ayam bawang telur dari Wings Food, tak tergantikan. Animasi. Masih banyak orang yang berpikir bahwa salah satu jenis seni ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak. Padahal penggunaan animasi kini semakin luas dan erat dengan kehidupan sehari-hari. Lebih dari satu jenis seni ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak. Padahal penggunaan animasi kini semakin luas dan erat dengan kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, profesi sebagai kreator animasi atau animator ternyata sangat prospektif dan menjanjikan pundi-pundi penghasilan yang tidak sedikit. Ferry Prihadi menemui sejumlah orang yang aktif menciptakan karya animasi dalam skala kecil atau rumahan hingga skala besar yang mengagumkan. Ferry juga menemui fakta profesi ini tidak bisa dipandang sebelah mata dari sisi kreasi maupun dari segi ekonomi. Dan berikut kisah mereka yang hidup dari animasi. Saya mau nanya soal video atau tayangan ini. Kamu lihat dan apa pendapatnya? Keren sih itu, gak nyangka buatan Indonesia. Kerennya kenapa? Kayak asli. Bagus, cuman masih agak kaku, jadi masih kelihatan apanya? efek-efek. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata animasi? Animasi kartun. Menurut saya kartun. Jadi artinya hanya untuk anak kecil. Sebagian orang masih memandang animasi sama dengan kartun, sebuah tontonan bagi anak-anak. Padahal kartun dan animasi memiliki dua pengertian berbeda. Kartun kan, kartun bahasa Inggris kartun itu artinya kan gambar karikatur sebenarnya. Nah jadi gambar kartun itu sebenarnya awalnya mengkarikaturkan orang. Tapi kemudian kalau animasi itu gambar kartun yang diberi gerakannya, makanya disebut animasi. Kan kalau bahasa Inggrisnya animate itu kan membuat seolah-olah hidup atau bergerak. Kayak si Paraden. Bambang Gunawan Santoso, seorang dosen animasi Universitas Swasta di Jakarta, menjelaskan industri hiburan animasi Indonesia mulai mendapat tempat dan peminat. TV udah ada beberapa film animasi buatan Indonesia yang tayang. Jadi kayak Adit Sopo Jarwo, Keluarga Somat, terus tadi Gop and Friend dan lain-lain. Battle of Surabaya. Itu kan sudah jadi layar lebar, sudah ngetop di luar, menang berkali-kali, tapi di Indonesia sendiri malah orang jarang yang tahu gitu. Secara kualitas sendiri bagaimana kartun-kartun atau animasi-animasi Indonesia? Bagus banget belum, tapi maksudnya memenuhi standarnya sih udah. Mas B, sebuah karakter animasi yang diciptakan Bambang pada tahun 2011. Terinspirasi dari sang idola yakni Pak Raden, ia menciptakan Mas B sebagai perwujudan diri Bambang yang berasal dari Tegal, dengan belangkon dan beskap yang mewakili kearifan lokal budaya Jawa. Namun, mengenakan jeans dan sepatu kets agar terlihat kekinian. Akan tetapi Bambang menyayangkan animasi lokal termasuk karakter buatannya butuh waktu untuk dilirik. Ia menyebutkan salah satu faktor penyebabnya. Situasi ini pun ia tuangkan ke dalam bukunya. Cuman orang sekarang kan maunya serba cepet. Kalau kita ngelihat filmnya Disney, filmnya Pixar, kenapa bisa bagus? Ya mereka survei risetnya panjang banget. Satu layar lebar Disney atau Pixar minimal dikerjakan 5 tahun. Minimal itu? Minimal. Indonesia kalau bikin sebulan harus jadi. Kalau perlu seminggu jadi, kapan riset? Ya kapan ininya. Namun asa muncul dari tumbuh suburnya sejumlah pendidikan animasi, baik di tingkat sekolah formal maupun pelatihan. Catatan saya SMK tuh ada 115 yang udah terdaftar. SMK 115. Tapi sebenarnya isunya ada 300-an. Apa yang kurang? Yang kurang, kalau di pemerintah masuknya sebenarnya Backcraft, kan Badan Ekonomi Kreatif. Cuman balik lagi, karena dia baru muncul, langsung PR-nya banyak banget, pasti pusing juga ngurusin macam-macam. Saat jalur formal masih perlu menyesuaikan standar, geliat animasi lokal justru terlihat pada jalur sebaliknya. Saya menemui kakak beradik yang menciptakan karya dari kamar mereka dengan peralatan ala kadarnya.
Ini lagi sibuk nih sepertinya. Sebenarnya kita lagi proses pindahan, ya kan? Semua barang-barang lagi pindah. Cuman nih kebetulan ada satu animasi lagi nanggung render. Jadi kita nungguin dulu. Jadi semua proyek animasi di Tara Arts Movie itu dikerjakan semuanya di sini. Di sini. Di kamar sekaligus studio milik kalian berdua. Kamar / studio / tempat tidur. Diwantara Anugrah Putra dan Gema Cita Andika mulanya mengagumi film animasi seperti Jurassic Park. Hingga kemudian mereka tertarik membuatnya secara otodidak apa yang selama ini mereka tonton. Akhirnya sejak 2009 itu, kita iseng karena udah ada toolsnya, kita iseng buat, ternyata bisa mirip ya sama yang kita biasa tonton gitu ya. Karena kakak saya bilang gini, Gem kamu itu kuliah, ada memang saya bilang, karena saya juga sama sepikiran dengan Mas gitu, kenapa nggak saya kuliah aja ambil jurusan animasi dan sebagainya kan banyak gitu kan. Akhirnya kakak saya bilang, aduh kuliah begitu tuh 6 bulan sampai dengan seminggu belajar di internet. Akhirnya saya bilang, yaudah saya coba gitu kan, saya coba dan ternyata bener, oh iya ya. Dengan seminggu saya bisa animasi dinosaurus. Kini, meski keduanya tak menempuh pendidikan formal selepas SMA, namun dengan berani mereka menjadikan animator sebagai profesi. Berapa penghasilannya kalau saya boleh tahu? Kisarannya tuh kalau di Indonesia mungkin gajinya manajer mungkin ya, manajer atau malah CEO sih. Tapi kadang kita pernah kalau lagi masa-masa kita nyebutnya tuh masa-masa golden hour, golden time gitu ya. Itu adalah masa kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu pas Lebaran sama pas era-era akhir tahun, Natal tahun baru akhir tahun. Kalau di luar negeri tuh summer atau winter gitu ya. Kalau di sini Lebaran tahun baru itu ibaratnya kayak pengiklannya tuh tinggi. Itu kita bisa yang tadinya mungkin 8 digit penghasilannya bisa sampai 9 Mas. Oke, saya mau lihat hasil karyanya. Oke, jadi ini udah diproses yang namanya di 2D-nya. Tapi sebelum ini kita pakai software 3D kan misalnya. Pada umumnya proses pembuatan animasi seperti yang diciptakan Tara dan Gema sama dengan karya animasi film Hollywood yang menggabungkan animasi dengan aksi sungguhan. Mulai dari pengambilan gambar nyata, tracking atau menempatkan objek animasi, membuat objek animasi dalam software tertentu, komposisi yakni memadukan objek animasi dengan gambar nyata, hingga akhirnya jadi sebuah karya animasi. Dan ini kalian taruh di channel berbagi video punya kalian sendiri begitu ya, punya beberapa channel. Yang movie deh, saya pengen tahu sekarang sudah berapa subscribers atau sudah berapa pengikutnya? Yang movie itu kalau nggak salah terakhir 200 sekian ribu, hampir 300 sih kalau nggak salah. Ribu? Ribu. Jadi karena kita kan sering dapat komen, tolong buat tutorial ini, itu. Jadi kita bikin tutorial. Dan salah satunya lagi karena saya sadar diri juga gitu. Saya dapat ilmu itu juga dari tutorial-tutorial di internet gitu. Jadi kita di internet tuh udah kayak komunitas gede gitu ya, komunitas besar gitu. Itu kita udah nggak hitung-hitungan. Jadi basically ada ilmu apa share, terus saya share. Jadi udah saling melengkapi aja udah. Di lain tempat, saya bertemu dengan pria yang telah berkiprah di industri animasi berskala internasional. Tak banyak yang tahu bahwa Andre Surya ikut andil dalam pembuatan proyek film-film terkenal produksi Hollywood. Ada 10 sih totalnya. Jadi ada Iron Man 1, 2, Transformers 2, kemudian Star Trek juga yang pertama, Terminator Salvation, Surrogates, Rango, Red Tails itu film cuma rilis di Amerika sih, cuman rilis Hollywood juga, Lucasfilm yang rilis. Terus habis itu saya ngerjain Last Airbender sama Surrogates yang Bruce Willis. Iya. Jadi saya pengen tahu nih apa yang menyebabkan seorang Andre Surya sudah berkarir di luar negeri, sudah menciptakan puluhan film-film animasi hebat, kok bisa mau kembali ke Indonesia? Orang-orang seperti saya itu di luar negeri banyak. Cuma orang awam banyak yang nggak tahu mungkin ya. Jadi karena saya tahu teman-teman saya banyak di luar negeri dan orang-orang Indonesia banyak yang kerja di film Hollywood, perusahaan besar game, ya itu jadi saya merasa Indonesia ini sebenarnya kenapa nggak proyek luar negeri ini, Hollywood ini dikerjakan di Indonesia, karena sebenarnya kita mampu, gitu loh. Itu nomor satu sih. Kedua adalah saya mau buka sekolah juga sih. Jadi buka sekolah itu tujuannya untuk nyembuhin anak-anak main game. Karena pengalaman pribadi saya itu gamer. Sebelum meniti karir sebagai animator atau digital artist, Andre mengambil jurusan Film and Special Effects saat berkuliah di Kanada.
Ia bahkan sempat bekerja di perusahaan efek visual komputer 3 dimensi ternama di Singapura. Kini, ia memiliki studionya sendiri dan sekolah animasi yang sudah meluluskan hingga 1.000 animator. Dari 1.000 lulusan nih, Anda bisa melihat dan bisa menilai bagaimana sih sebenarnya kualitas animator-animator muda Indonesia itu. Dari 1.000 lulusan banyak yang keluar negeri sih. Banyak yang keluar negeri? Ada yang ke Jepang, ada yang ke Malaysia juga, ada yang di Singapura juga. Jadi biasa sekolah di kita, kerja di studio, habis itu keluar negeri. Artinya mereka terpakai dan diakui hasil kerjanya oleh luar negeri. Terbukti, industri animasi memiliki tawaran masa depan yang menjanjikan. Meski Andre tak secara gamblang menyebutkan penghasilannya dari profesi ini. Teman saya waktu itu kerja di bekas film US ya. Itu per bulan aja udah bisa beli mobil. Cash. Jadi perbandingannya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau dibandingkan nih, penghasilan animator di luar negeri sama penghasilan animator di Indonesia itu berapa kira-kiranya? Cukup jauh ya. Jadi penghasilan animator di Indonesia itu lumayan standar sebenarnya. Tergantung sih, standarnya itu setiap perusahaan beda. Cuman ada beberapa perusahaan emang yang sekitar ya 6-7 digit sih bisa. Seiring dengan perkembangan teknologi, industri animasi tidak hanya memenuhi kebutuhan hiburan. Tanpa banyak disadari, jasa seniman digital ini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan. Orang taunya animasi film. Iya. Padahal awalnya kan animasi dibikin untuk diperbantukan untuk sains. Jadi misalnya dia bikin animasi untuk DNA di dalam tubuh gimana. Terus misalnya historical building, bahwa sebelumnya dulu Candi Borobudur bentuknya gimana. Lalu simulasi, jadi yang kayak dulu 911 dan lain-lain. Itu kan mulai dari animasi. Jadi orang pakai animasi tapi bisa kayak merasakan benar-benar. Para seniman digital ini memiliki imajinasi tak bertepi untuk menciptakan karya dengan hati. Di tangan mereka lah masa depan industri animasi Indonesia mampu menjadi maju, namun peluang ini memiliki sejumlah tantangan yang harus dibenahi. Ibaratnya perenang gitu ya, orang Indonesia tuh profesional semua. Karena saya udah bolak-balik mondar-mandir di internet aja gitu ya, di grup-grup kayak grup animasi gitu, di Facebook, di mana-mana. Jago-jago banget gitu loh. Tapi itu, perenang profesional, tapi di Indonesia tuh ibaratnya ada ya kali gitu loh. Belum ada kolam renang yang bagus. Sementara negara-negara lain tuh dengan ini, lihat kolam renang kita bagus, yuk sini yuk. Ya para renang situ. Mulailah belajar. Karena industri animasi akan cerah ke depannya. Akan cerah ke depannya ya. Sangat cerah, sangat cerah.